Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai pemesan. Di sini user pemesan, kita bisa melihat bahwa di sini linknya agak cukup berbeda ya Bapak Ibu. Kalau tadi itu untuk setiap user kita bikinnya tes.djp008.id/admin, tapi khusus untuk pemesan ini kita memakainya tes.djp008.id. Jadi tanpa /admin. Oleh karena itu berbeda. Jadi mungkin kalau misalnya ada Bapak Ibu yang tadi bilang usernya tidak aktif, itu karena berbeda link, dan kami juga sudah share sehingga itu bisa Bapak Ibu klik sesuai dengan arahan. Nah, dengan username yang Bapak Ibu sudah terima, dengan user yang Bapak Ibu sudah terima, kita akan mencoba sign in dulu. Jadi di sini saya juga sudah memiliki akun dummy yang akan saya pakai. Kita klik di kanan atas, ada sign in-nya, lalu masukkan username-nya dan password-nya. Dan ketika sudah sign, tampilannya akan menjadi tetap sama, tapi kita sudah masuk. Di sini ada bagian home, ada barang dan jasa yang bisa diklik, pilihannya, ada jasa, serta info di sebelah kanannya. Nah, turun ke bawah, ada juga di sebelah kiri jasa, dan di sebelah kanannya barang. Jika Bapak Ibu lebih berkenan untuk melihat keseluruhan produknya, itu bisa sekali dilihat di paling bawah. Tapi karena kita mau melihatnya bagian jasa dan barang untuk detailnya, kita akan klik bagian barang ini. Nah, kemudian pada laman itu tertera ada produk-produk yang disediakan dalam sistem kami. Di sini ada perbedaan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat, ini adalah produk-produk vendor yang dimiliki oleh satker-satker yang berada di environment marketplace ini. Jadi ini belum tentu menjadi rekanan Bapak Ibu, tapi bisa saja vendor dari satker lain. Oleh karena itu di bagian sini akan ada tulisan add to compare, ada quick view, tapi di sebelah kanannya ada invite to vendor. Jadi seperti yang tadi Mas Tio sudah jelaskan, ada 3 cara untuk mengundangnya, dan ini salah satunya. Bagaimana jika kita sudah memiliki rekanan satker dan kita mau melihat produknya, maka kita bisa mengklik My Product, lalu memilih produk-produk yang ada. Nah, ketika kita sudah memiliki rekanan satker, maka tulisannya akan menjadi add to chart, dan kita bisa lakukan add to chart ini. Di sini saya akan memilih 2 produk, 1 makanan dan 1 jasa agar bisa membandingkan. Jika yang tadi adalah makanan, ini kita akan mencoba untuk ATK. Oke, kita masuk ke view chartnya sendiri. Nah, sebelumnya untuk menjelaskan, di atasnya ini ada tulisan compare dan juga wishlist. Compare ini menjelaskan Bapak Ibu kalau misalnya ingin melihat, oh saya ingin barang atau jasa yang lebih murah, itu bisa dibandingkan. Jadi dengan rekanan satker Bapak Ibu sekalian, dikomparekan dengan vendor yang dimiliki oleh satker lain, maupun ada wishlist, yaitu barang-barang yang akan dilakukan pemesanan tapi nantinya. Pada chart ini kita sudah membeli 2 barang dengan kuantitasnya. Saya akan ubah kuantitasnya, yakni yang tadi mungkin jadi 20. Dan yang prasmanan ini saya coba menjadi 150 saja coba. Atau 25 lah. 25, agar kita bisa lihat nanti pajaknya seperti apa. Karena kan akan ada pemotongan pajak yang otomatis di sistemnya. Kita proceed to check out, lalu klik. Akan disediakan beberapa isian yang perlu Bapak Ibu isi. Yang pertama yaitu open dialog, yaitu jenis anggaran dan program yang sudah diinput oleh admin satker sebelumnya. Jadi kita masukkan saja sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, ini anggaran akunnya untuk keperluan kantor. Dan kemudian tulisannya ada approver-nya. Di sini kita klik Sandro dan set to default. Kemudian untuk penerimaannya juga sudah bisa diatur. Kita akan coba di hari ini saja, di waktu jam 7 malam.
Ini juga bisa diatur sesuai keperluannya Bapak Ibu, dan kemudian akan ada nota di sebelah kanan dengan choose file-nya. Lalu untuk Prasmanan Indonesia dilakukan hal yang sama, jadi kita mengisi anggarannya sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan oleh kementerian, dan juga sub-subnya kita isi, ini salah satunya barang konsumsi, kita klik done. Kemudian choose juga untuk pembeliannya itu hari ini, contohnya di jam 6 sore dengan upload-nya. Disediakan di sini ada total price-nya dan kita confirm, dan shipping address-nya jika ingin dirubah ini bisa kita klik kirim ke alamat lain, tapi karena di sini kita menggunakan alamat ini kita klik next, lalu bisa dilakukan review kembali, pastikan bahwa barang dan jasa yang dibeli adalah benar. Kemudian kalau jika sudah, kita bisa request now. Ini success order akan dinyatakan ketika pembelian berhasil dilakukan, dan Bapak Ibu silakan logout dari pemesan, kita akan coba masuk ke user selanjutnya di PPK. Untuk PPK sendiri, linknya adalah kita tambahkan /admin. Kemudian masuk ke user PPK, di sini saya akan menggunakan user yaitu dummy yang saya gunakan. Bapak Ibu silahkan masuk juga ke user yang sudah kami berikan. Nah, di PPK ini sudah disediakan, kami sediakan awalnya di dashboard, jadi jumlah pemesanannya bisa dimonitoring, dan juga barang yang data yang diterima seperti apa, dan pesanan yang sudah terbayar ataupun belum juga sudah ada. Bagian penyedia barang dan jasa ada listnya juga, dan di sini karena kita ingin melakukan approval atau persetujuan dari PPK, kita klik bagian menu pemesanan submenu approval. Ini pemesanan yang tadi sudah kita dapatkan akan masuk, dan kita bisa klik produknya, dua produk ini, Prasmanan Indonesia dan Bantex, dengan melakukan action. Jadi actionnya klik, kita lihat apakah ordernya sudah sesuai, produk name-nya apakah harganya kemahalan atau tidak, atau sesuai dengan anggaran yang sudah disediakan, dan kemudian kita bisa enter catatan. Semisalnya kita enter, ya lanjutkan. Kemudian jangan lupa untuk mengklik pengadaan juga yang kita pilih. Di sini saya akan memilih Krisna. Untuk Bapak Ibu, jika bertanya, di tempat saya usernya hanya bisa beberapa, apakah boleh merangkap user, Mbak? Gitu. Itu kita bolehkan saja, asalkan alamat emailnya berbeda, dan juga pengadaan serta bendahara tidak boleh pada orang yang sama. Kita di sini klik approve, dan proses. Kemudian hal yang sama kita juga lakukan di Bantex ini. Jadi di Bantex karena sudah ada. Nah, Bapak Ibu kita coba ya tanpa catatan PPK ini. Ketika kita klik approve, masih ada kolom yang harus dilanjutkan. Jadi enter PPK ini memang harus diisi oleh PPK-nya untuk menyatakan catatan-catatan tersebut agar mengkonfirmasi kesesuaiannya. Dan kita juga approve. Selanjutnya, kita akan melihat bahwa ada di status pesanannya masuk untuk kedua barang itu, dan kita bisa lanjutkan ke user selanjutnya. Silakan Bapak Ibu logout, kita akan masuk ke pengadaan. Untuk pengadaan juga sesuai dengan user yang telah kami sampaikan sebelumnya. Di-enter saja, lalu masuk ke sama di menu pemesanan. Nah, di sini fungsi pengadaan agak berbeda dengan PPK karena dia memiliki fungsi yang lebih banyak, baik itu negosiasi, memilih metode pembayaran, serta juga menginvite vendor yang tadi. Di sini karena kita masih membutuhkan proses dari pengadaan, maka akan muncul di task list. Sebagai contoh, ini ada dua yang tadi ya, Bapak Ibu, kita akan coba untuk action-nya. Nah, di sini sudah ada, lalu kita klik saja konfirmasi order.
Konfirmasi order ini akan dilakukan semisalnya kita masih akan atau menginginkan adanya nego antara pihak satker ini terhadap vendor, maka kita bisa mengklik negosiasi yang seperti ini. Dan kita bisa menginput harga negonya per unit. Jadi di sini kalau misalnya unitnya 150, kita coba saja 147.500. Dan notes, mohon harganya bisa kurang. Ini adalah catatan yang disampaikan oleh pengadaan kepada vendor. Lalu klik nego. Nah, negosiasi berhasil disimpan dan ini akan otomatis dikirimkan permohonannya ke pihak vendor tersebut atau rekanan satkernya kita. Ini juga kita lakukan hal yang sama untuk Bantex ini. Kita konfirmasikan ordernya, lalu misalnya tidak menginginkan nego, kita bisa klik tidak. Saya coba iya saja kalau gini. Ini saya contohkan harga per unitnya jadi 30.000. Notes juga bisa kurang. Kita lakukan nego. Lalu karena sudah dua-duanya kita lakukan nego, kita akan masuk ke selanjutnya yaitu vendornya. Kita lakukan sign out, Bapak Ibu silahkan masuk ke vendor. Di sini kita masuk dari, saya contohkan saja tokonya admin Melati, dan kita bisa lihat, oh sorry, bukan admin ya, kita masuknya di staff. Kalau admin tadi untuk user penyedia barang dan jasa, dia yang melakukan upload barang, daftar undangan, dan juga mengedit profil. Jadi di sini ini contohnya yang admin tokonya. Kita masuk sekarang di user yang dia create, yaitu staff Melati, yaitu di staffnya. Nah, di sini juga sama Bapak Ibu. Jadi akan ada di menu pesanan, bisa diklik konfirmasi order juga. Dan di sini sudah ada masuk untuk kedua barang tersebut. Kita bisa klik negosiasi. Nah, jika vendornya setuju, dia akan bisa melihat harga negonya. Yang terakhir last negonya adalah 147.500. Dia juga memasukkan ongkos kirim. Jadi dia perlu mengirimkan input ongkos kirim ini. Kita contohkan saja 18.000. Dan karena dia sudah setuju dengan notnya, ya bisa. Dia akan membalasnya juga. Lalu dia klik setuju. Hal yang sama juga kita bisa lakukan untuk yang kedua ini. Untuk Bantex tersebut, dia bisa lakukannya setuju. Lalu ongkos kirimnya sesuai dengan yang dikirimkan. Kita menginput ongkos kirim ini agar penghitungan pembayarannya itu bisa tepat. Oke. Selanjutnya, karena sudah ada di konfirmasi order, statusnya akan mengubah menjadi pesanan baru. Di sini kita bisa lihat sudah ada pesanan baru. Dan karena pesanan baru ini sudah dilakukan, kita dari sisi vendornya bisa melakukan proses. Jadi di sini ada reject, ada proses, kita klik prosesnya. Nah, di sini sudah berubah tadi Bapak Ibu. Jadi kalau tadi pesanan baru, sekarang menjadi pesanan diproses oleh penyedia barang dan jasa. Kemudian karena sudah diproses, misalnya dia sudah melakukan pemrosesan, kita bisa lanjutkan ke bagian pengadaan baliknya untuk melakukan pembayaran. Oke, kita lanjutkan ke daftar pesanan yang tadi. Ini dalam proses pembayaran, kita klik saja. Oh, sorry, sebentar.
Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Sorry, tadi karena agak sedikit terlalu kebanyakan produk, kita klik dulu, kita klik untuk metode pembayarannya. Lalu kita bisa melihat ya, dari yang tadi, karena sudah kita negokan harganya serta input ongkos kirim, jadi di sini sudah ada termasuk ongkos kirim 18.000, itu subtotalnya dijumlahkan. Di sini ada PPh-nya juga sebesar 74.000. Maka kita bisa melakukan metode pembayarannya yaitu via VA sebagai contoh. VA-nya juga di-input, dan metode transfernya adalah overbooking dengan metode pembayaran pada hari ini. Pembayaran pajak juga dilakukan untuk VA, kita berikan. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, hal yang sama kita mau coba di sini juga. Ini untuk Bantex. Karena kita sudah sesuai dengan harganya dan tidak ingin melakukan nego lagi, kita bisa klik tidak dan klik order. Pada ini misalnya kita contoh KKP dan kemudian lanjutkan. Nanti akan ada apakah Anda ingin memproses dan lanjutkan, dan itu akan masuk ke KKP. Karena di sini adalah hanya user testing, maka pembayaran secara KKP memang tidak bisa dilakukan. Kita akan lanjutkan ke metode VA untuk makanan tersebut. Karena ini sudah menjadi pesanan baru, maka kita bisa meng-approve-nya dari sisi staff vendor tadi. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke staff vendor lagi untuk kita proses. Di daftar pesanan tersebut, setelah dilakukan metode pembayaran oleh pengadaan, maka pesanannya akan masuk. Dan kita masukkan dulu, kita sudah lihat, kita proses dulu. Kemudian karena jika saya klik di sini, harus memilih kurir terlebih dahulu, maka kita bisa mengklik kurirnya. Di sini saya contohkan kurir Melati. Nah, selain di detail pesanan ini, di vendor sudah ada juga kita sediakan purchase order-nya. Jadi ini secara digital, tidak perlu manual lagi. Tapi jika Bapak Ibu perlu print, maka ini bisa dilakukan klik print serve dan dikirimkan dari vendor kepada Satker. Di sini saya akan klik deliver. Setelah ini, pesanan ada dalam proses pengiriman. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu keluar dan kita coba untuk dikurir. Kurirnya sendiri, saya coba di sini adalah kurir Melati. Mungkin di Bapak Ibu tempatnya itu berbeda, tapi seharusnya sudah masuk dan akan muncul di daftar pengiriman. Sebagai contoh, produk yang tadi kita pilih yaitu prasmanan, actions-nya itu akan dapat dilihat. Jadi akan ada muncul QR scan oleh kurir yang perlu di-scan oleh penerima. Ini jika menggunakan DigiPay 008 nantinya yang mobile. Tapi jika tidak ingin melalui web, maka nanti penerima bisa langsung saja mengklik approve. Bagaimana prosesnya? Maka kita akan melihat dari sisi penerima tersebut. Kita bisa keluar dari kurir ini dan kita masuk pada penerima. Oke, kita masuk pada penerima, yaitu saya contohkan. Silakan Bapak Ibu masuk menggunakan user, dan ada di sisi pesanan bagian daftar penerimaan. Actions-nya diklik saja yang mata, lalu di sini bisa dilihat bahwa jika dia sudah sesuai barangnya dan tidak ada lagi yang kurang, maka dia perlu memberikan notes. Di sini saya contohkan barang diterima dengan baik. Jika ada detail-detail yang ingin ditambahkan, boleh sekali dimasukkan pada notes ini. Dan kita klik approve. Namun, jika memang ada ketidaksesuaian, maka Satker tadi juga kami sediakan tombol reject. Setelah proses penerimaan ini dilakukan, otomatis
pesanan itu telah selesai. Dan kita ke user terakhir, yaitu user bendahara, untuk melihat bagaimana proses pembayaran pajaknya yang VA, maupun jika metode pembayaran yang digunakan juga adalah VA. Pada bendahara ini, Bapak Ibu silahkan masuk menggunakan usernya. Di bagian kiri akan ada tulisan pesanan dan daftar pesanan dan riwayat pesanan. Serta di bawahnya akan ada payment, yaitu payment list, VA download file, dan juga untuk VA response file. Apa itu VA download file? Jadi ketika kita sudah menerima barang dan melakukan pemesanan, jadi pemesanannya sudah selesai, kita dari sisi bendahara harus mendownload file-file dari recordnya barang yang telah kita beli, serta juga pajaknya. Namun di sini untuk downloadnya terpisah ya Bapak Ibu untuk barang maupun jasa. Karena kita juga akan menyediakan kolom yang berbeda ketika Bapak Ibu bayarkan pada MCM-nya. Oleh karena itu VA-nya ini akan di-download sendiri dan kemudian PPH-nya juga dibayar sendiri, PPH BPN-nya. Untuk lebih lanjutnya, bagian pembayaran di MCM-nya akan dijelaskan oleh rekan saya kembali, Mas Tio.